Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lily Siti Solihah and now I'm going to do simultaneous interpreting practice for final test. So let's go to the practice. Nah, kita Well, dapat 2 titik. Yang pertama we titik have dari 2 Mas points. Sabda The itu first one is from critical Sabda, thinking. Itu which penting is sekali untuk critical thinking. teman-teman It's important for miliki you di to dunia karir. have it in Terus career. toleransi. Ini Next is saya sangat tolerance. bersyukur sekali I'm waktu very dulu saya ambil grateful that S1 when I studied kebetulan di London, bachelor and degree with ambil elektro. I Satu studied kelas tuh ada electrical 40 orang kayak teman-teman engineering. di There sini. was 40 Tapi itu students, ada but they were 40 from negara. 40 40 orang countries, 40 dari 40 negara. Saya from orang 40 Indonesia countries. I satu-satunya. was the only from Jadi Indonesia. mau nggak mau kita harus So, like it adjust or gitu not, ya. you must Gimana nih kita just ngomong dengan orang adjust. India, orang Don't Jepang, orang forget Italia, Indian, dan Japanese, lain-lain. Jadi and luar biasa sekali. Nah, understanding. mau survei sedikit. Di sini How to do a teman-teman little yang survey. lahir Who setelah among you who tahun were 94, born after ada nggak yang 94? lahir tahun 94? And who was born in 94? 94, 95, 96. 94, 95. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman semua nih ya. Please applause for you. Kenapa? Why? Teman-teman adalah Because future leader you dari are the Indonesia. future leader of Indonesia. Atau namanya Gen, ada yang tahu nggak Gen Or apa? also known as Gen. Gen Z. Nah, You know what? Gen Z. Gen Z sudah melebihi Gen Z daripada surpassed Gen Y ya. Gen Y, right? 1 bulan lalu sudah melebihi A daripada month Gen Y. ago, Jadi it has surpassed Anda Gen Y. adalah So, future you leader are the daripada future Indonesia. leader Kalau of saya paling keren Indonesia. Gen X. Lahirnya tahun 70-an Born ya. in 70s. Tapi bagaimana teman-teman ini And how tadi these dengan people with critical thinking critical yang kita perlu thinking, buat MOU Mas Sabda untuk kita we bisa need promosikan to Z News dan make juga Mbak MOI Ayu. present. Critical thinking dan Critical juga thinking toleransi, and bagaimana kita tolerance, bisa membangun Indonesia how kita we ini. build our Indonesia. Ya. Tagline kita saat ini upgrade Our dirimu current tagline sekarang. is Jadi upgrade sudah pasti yourself harus punya now. critical Of thinking, course, kalau you nggak bisa have to upgrade. critical thinking Sudah pasti first. harus bisa Of toleransi, course, kalau you nggak are bisa capable of berkomunikasi dengan tolerance. teman-teman You yang can dari communicate berbagai with background yang friends from berbeda. different background. Nah, di sini kita mencoba Here we melihat try to tantangan see di the level challenge industri. in Ya. industrial Kalau level. kita mau membuat If we sebuah want negara to kita ini make kuat our di country strong, internasional, yang pertama kita internationally harus first, memiliki we ekonomi must yang have a kuat. strong economy. Kalau kita negaranya kayak If our Venezuela country atau were kayak like negara Venezuela or yang Zimbabwe, di Zimbabwe dulu sampai 1 juta% inflasinya nggak that bakalan inflation has diakui reached oleh 1 international billion, community. they Jadi decide pertama international ekonomi kita harus community. kuat. Bagaimana So kita bisa first, the kuat? economy must be Perusahaan strong. industrinya harus Industry kuat. Harus must memiliki be strong. perusahaan-perusahaan yang kuat di industri itu. Sebuah perusahaan, A company, ada teman-teman yang sudah bekerja belum? anybody has Atau doing mayoritas masih workforce or masih majority enjoy or you are sekolah ya? still enjoying school? Perusahaan harus kuat. A Perusahaan company kuat, must be strong. A SDM-nya strong harus company, it's kuat human juga. Gimana kalau resource must be SDM-nya strong as kuat, well. harus How? memiliki They must have a perguruan strong tinggi yang higher kuat. education Nah, background. kalau saat ini, This, unfortunately kita punya unfortunately, perguruan tinggi masih our higher belum kuat education sekali. is not that strong. Dari 4.000 perguruan tinggi Of yang course, sudah that terakreditasi baru higher 1.000. university, Jadi banyak sekali so teman-teman many yang our friends, di khususnya Indonesia Timur yang especially belum in east memiliki of Indonesia, ijazah who yang don't have cukup memadai diploma untuk bisa for diajukan them to untuk apply menjadi to karyawan di perusahaan atau di, company or di become a PNS ya. civil servant. Nah ini kita coba melihat We try bagaimana to see membangun kita how punya build infrastruktur a higher pendidikan tinggi. education Jadi kita infrastructure. sangat membutuhkan So bantuan we dari really need help Mas from Sabda Sabda, tadi, intake ke dalam S1 dan intake to juga bachelor Mbak degree, Ayu. and Nah kita also lihat from Ayu. dari We see 115 that juta out orang yang sudah of bekerja di Indonesia, kita ini nomor 1 dari 115 million 49 working it out, negara we were OECD number of G20 country di of belakang. 45 Kita nomor 49 teman-teman ya. We Dari are segi the jumlah yang 49. sudah memiliki S1. S1-nya pun Bachelor degree itu which dari is perguruan from tinggi yang mayoritas mostly tidak unaccredited terakreditasi. higher Nah, kita education. jadi dari 115 juta ini yang punya S1 sekitar 8% atau 9,5 juta 8% orang. or 9 Di Singapura tuh 50%. in Singapore. Supir taksi pun it's punya 50% S1 taxi gitu ya. drivers Di hold Korea it. kita lagi In suka South nonton Korea, Korean since drama they're ya. into Atau Korean makan drama kimchi now, gitu ya, eating K-pop, kimchi, nyanyi-nyanyi. K-pop, Itu or songs, they have 82%. 82%. Kalau mau jadi waitress, If you jadi want to be a pelayan di waitress in a restoran, restaurant, nggak perlu punya S1. Tapi it yang requires datang no semua punya bachelor S1 degree, di but Korea only ya. has it.
Nah ini tantangan besar sekali karena di perusahaan banyak sekali mereka kalau nggak punya S1 susah. Ya. Wah nggak punya S1. Dulu kalau nggak punya S1 susah. Sekarang dilihat S1-nya akreditasinya dari mana? Sudah punya akreditasi minimum B nggak? Sekalian promosi. Nah ini yang kita lihat perlu dibangun Indonesia dari teman-teman yang nanti akan kuliah, yang nanti akan membangun usaha. Ya. Nah, visi kami di Haruka Edu adalah membantu teman-teman bisa kuliah dari mulai lulus, bisa langsung kerja tanpa harus ambil S1, certification program, ambil S1 program, training jadi manager, ambil S2 dan eksekutif dan seterusnya. Jadi kita belajar jangan berhenti. Wah, saya udah ambil S1 nih. Pekerjaan yang ada hari ini 60% tidak ada 5 tahun yang lalu. Saya kemarin lihat ada pekerjaan yang saya nggak pernah dengar, namanya drone delivery operator. Nanti coba di Google ya, drone delivery operator. Di mana kalau orang yang membutuhkan darah ini di Rwanda, dia bisa mendapatkan darah dengan drone. Kita lihat 5 tahun lalu nggak ada Android OS, apalagi sekarang udah ada drone darah, Google Map dan lain-lain. Jadi kita membantu teman-teman untuk bisa continuous learning. Nah, kami juga memiliki satu portal namanya Pintaria. Artinya ya pintar dan ria, supaya bisa continue upgrade teman-teman. Nah, nama yang kita bangun Haruka Edu sebetulnya saya yang bikin. Jadi agak ngaku dosa sendiri, namanya kayak agak Jepang-Jepang kan ya, emang sengaja dibikin kayak Jepang-Jepang gitu. Tapi itu sebetulnya nama komposit dari pendiri kami, Hanafi, Rustandi, Krisdianto, Arif. Nah. Jadi Haruka, Edunya ada pendidikan, jadi Haruka. Tapi kalau dalam bahasa Jepang, kalau yang ngambil sastra Jepang itu artinya jauh, pendidikan jarak jauh. Jadi banyak sekali yang apply ke perusahaan kita, dikirain orang Jepang, nggak ada orang Jepang yang ternyata gitu ya. Nah, solusi yang kami tawarkan ke mitra-mitra kami untuk perguruan tinggi dan juga perusahaan-perusahaan pelatihan, produknya degree program online blended dan juga online blended training program. Jadi sekarang sudah bukan lagi masa kita ke kampus lewat macet. Saya dulu sebelum di Haruka saya Kaprodi S2 di BINUS di Senayan. Jadi murid-murid saya dari Sudirman Tamrin pagi sampai sore kuliah macet 1-2 jam datang ke Senayan, duduk tidur main HP nggak tahu, pokoknya itu namanya hadir gitu ya. Nah sekarang udah nggak modenya lagi orang untuk masuk ke macet untuk belajar. Nah kita punya konsumen ada 2, individu yang mau belajar dan juga perusahaan yang di mana membutuhkan karyawannya untuk upgrade. Ya. Tidak cukup memiliki sebuah kemampuan yang dulu belajarin, sekarang harus update terus. Ya. Jadi lifelong learning. Nah target kami sebetulnya teman-teman ini sih, yang muda-muda, ganteng-ganteng, cakep-cakep gitu ya. Independent single generation millennial female dan male yang sudah punya SMA 1-12 tahun tapi belum punya S1. Dan banyak pekerja di namanya bukan white collar atau blue collar, namanya gray collar. Nah, ya teman-teman yang mau di-upgrade dari gray seperti asisten atau staff di perusahaan nanti bisa menjadi manager atau junior manager. Journey daripada kami, saya mau apa nih? Saya mau merubah saya punya karir dari OB saya mau jadi analis. Nah, gimana tuh caranya? Dari SPG saya mau menjadi search engine analyst atau optimization. Ya. Jadi ada ambil psychometric test, lihat pekerjaan apa yang sedang trendy saat ini, ngomong dengan career counselor, terus nanti lihat saya mau kuliah, ambil S1 atau S2, atau saya mau ambil training program yang pendek, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ambil skill test lalu apply for a job. Jadi bukan hanya koleksi sertifikat, tapi justru membangun dirimu supaya nanti bisa meningkatkan income dan taraf hidup. Nah produk strategi kami ada 2, di mana program-program S1, S2 dikomplementari dengan pelatihan-pelatihan yang lebih up to date. Kadang-kadang teman-teman pengelola perguruan tinggi ini membuat sebuah program studinya cukup
lama karena materinya yang didesain 5 atau 10 tahun sebelumnya. Nah, kita buat pelatihan yang cukup singkat. Nah, ini nanti kalau teman-teman ingin belajar bisa login ke kita punya portal di Android, terus nanti bisa daftar nama dan emailnya, terus langsung nanti bisa melihat aktivitas apa saja yang bisa dipelajari. Ya. Nah, benefit daripada e-learning sangat besar, khususnya kalau mata kuliahnya sangat membosankan. Ya. Pernah nggak masuk ke sebuah kelas terus dosennya atau gurunya ngomong sendiri gitu di tembok gitu ya. Ini nomor berapa? Ya. Nah, kalau ini bisa diulang-ulang, nggak perlu ditanyain lagi sih bapak atau ibu dosen yang membosankan tersebut. Ya. Dan semuanya bisa di-download. Jadi kalau nggak ada internet ke tengah laut, ke tengah hutan, bisa di-download semuanya ke HP-nya teman-teman. Ya. Nah, ini contohnya kalau yang tadi critical thinking, yang matematiknya parah banget. Step-stepnya dijelaskan satu persatu supaya bisa diulang-ulang. Nah, ini contoh materi yang nggak perlu menunjukkan wajah dosennya. Konseptual kalau dosennya cakep atau ganteng boleh, tapi kalau nggak perlu ya nggak usah. Ini bisa dipelajari konsepnya aja, jadi ada animasi atau video yang lain. Ada transkripnya juga, jadi dosennya ngomong apa bisa dengerin dia ngomong apa sih. Verbatimnya ya, verbatim bisa di-download, terus juga ada audio kalau misalnya lagi nunggu teman-teman yang lagi menikah, antri bisa dengerin atau di busway bisa dibaca dan didengar di HP misalnya. Dan diktatnya juga sudah ada, jadi nggak perlu lagi bawa buku-buku yang berat, karena semua sudah kita kompres menjadi satu e-book untuk setiap sesinya. Nanti bisa diskusi dengan teman, diskusi dengan dosen, sebagai pembelajaran dengan teman-temannya. Ya. Nah, ini nanti kalau mau ketemu, kopi daratnya bisa di manapun juga, di HP atau di laptop. Nah, di sini ada dosennya, ada yang di jalan, ada yang di rumah, ada yang di kantor, bahkan ada yang di ICU ya. Tangan kirinya di infus, dia bisa belajar pakai HP-nya. Jadi nggak ada alasan lagi, saya di ICU Pak, nggak ada. Ya. Orang di ICU aja bisa, apalagi kalau nggak sakit gitu ya. Nah, nanti bisa belajar dengan dosennya di HP, di laptop, di tablet. Kita banyak sekali kelas-kelas yang free. Kemarin kita juga membantu Kemendagri untuk membangun kompetensi di desa-desa. Ada yang tahu nggak kita ada berapa desa kira-kira seluruh Indonesia? 70.000 desa. Di mana dari 70.000 itu satu desa ada 10 aparat desa. Totalnya 900.000 aparat desa, mayoritas belum diklat oleh Kemendagri karena terbatas waktunya. Kita kalau nanti mau menjadi kepala desa, nah ini bisa ngambil kelas ini untuk melihat apa aja nih jadi kepala desa ya. Sekian, terima kasih.